Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thulabi ilmi rahimakumullah. Pembahasan kita masih bab sifat haji dan masuk Makkah. Jadi masuk Makkah itu untuk ibadah umroh dan haji. Kemarin pada hari Rabu yang lalu kita bahas tentang tempat-tempat yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk wukuf, untuk bermalam di Muzdalifah, dan untuk menyembelih hewan hadyu, manhar. Tidak harus mesti di sana tempat Rasulullah berada atau wukuf, tapi seluruh Arafah adalah tempat wukuf, seluruh Muzdalifah tempat untuk bermalam, dan seluruh Mina adalah tempat untuk manhar. Kemudian juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke suatu tempat, khususnya di Mekah ini, dari dua arah yang berbeda. Dan ada hadis yang dhaif, dan sebetulnya bukan hadis itu, tapi yang dilakukan oleh sahabat, bahwa mencium Hajar Aswad itu harus seperti sujud. Nah, gitu. Tapi kalau megang ininya harus dipegang, sebab kalau tidak dipegang nanti didorong di luar, dari belakang. Dan masih dari Ibnu Abbas, hadis nomor 765, ya. Wa anhu ay an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, yaitu para sahabatnya yang haji pada saat itu, haji yang sebelum haji itu melaksanakan umrah dulu, ayar malu salasata aswatin wa yamshu arba'an ma baina ruknaini muttafaqun alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah para sahabat yang hadir pada saat itu untuk melaksanakan umrah agar berjalan ramal. Berjalan ramal itu lari ya, tapi langkahnya pendek kita. Nah, gitu. Ngincit mesti kena punung. Jijrig gitu. Jijrig gitu ya. Jadi dia mah disebutkan aya binatangna, tapi kan di urang teu aya.
Jadi kalau menyerupakan seperti itu harus ada binatangnya. Jalan cepat dengan langkah pendek. Masih lompat gitu tak. Gitu. Ya. Lari-lari kecil. Ini untuk laki-laki. Dan hanya 3 putaran. Dihitung dari sudut Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau. Nah, jadi begini. Ketika di Qarnul Manazil atau di Dzul Hulaifah kita mengucapkan ihlal umroh, labbaika umratan. Dilanjutkan dengan tabiah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Itu terus-terusan sampai berakhir di garis Hajar Aswad. Ya, ada kesempatan mau ngobrol boleh, tapi tidak ada obrol kenun, nah baca tabiah lagi. Bahkan boleh sambil bekerja teh misalnya teh kitu. Urang teh milarian kopernya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, itu boleh. Jadi terus-terusan itu. Ada kesempatan. Dan berakhir di garis Hajar Aswad. Ketika ada garis Hajar Aswad, jadi masuk Masjidil Haram, baca doa Masjidil Haram, masih tabiah. Kalau sudah berada di garis itu, stop tabiah. Nah, di sana Rasulullah SAW itu ada 3 cara untuk memulai tawaf itu. Ada yang mengecup ya, bukan mencium. Kalau mencium dengan hidung. Mengecup Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi wallahu akbar. Nah, ini banyak jamaah yang mendengar jadi Bismillahi Allahu akbar, padahal Bismillahi wallahu akbar. Kemudian satu saat lagi Rasulullah memasukkan tongkatnya ke Hajar Aswad, kemudian dikecup. Jadi yang dikecup itu ini masanya ini tongkat, asupun enggak itu yang kecup ininya. Itu dikecup. Atau kalau menjamah begini bukan tangannya yang ini. Kemudian ada cara yang ketiga, isyarah, dikarenakan berdesakan maka angkat begitu. Tapi ada itu jamaah kulantaran Ka'bahnya di sebelah kiri, jadi gitu dengan tangan kiri harus dengan tangan kanan. Ada yang gitu-gitu dan tidak dikecup tangannya. Nah, setelah itu yang laki-laki lari ya, jig-jig gitu. Di bawah juga sama itu artinya. Gitu tuh, jig-jig. Jadi berlari-lari kecil, langkahnya pendek. Ya, ada macet, ya berhenti aja begitu. Sambil jalan ya. Karena macet hei gitu. Nah, boleh. Tapi kalau cenecang ya boleh berhenti. Dilanjutkan sampai satu putaran itu dari garis Hajar Aswad ke garis Hajar Aswad. Dihitung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Boleh ya ngobrol, jig-jig, begitu. Oh, udah kagok cenah gitu. Setelah itu tanya, itu kasabariji? Kedua, oh masih kena jig-jig. Jadi memang perhatian karena jig-jig eta ya, karena lari-lari itu sehingga ketika mengelilingi Ka'bah lupa itu kasabariji. Karena itu harus saling mengingatkan. Wayamsu arba'an, dan berjalan biasa 4 keliling antara 2 rukun. Rukun Yamani dan rukun Aswadi. Jadi ini kalau ini Hajar Aswad tadi itu. Nah, dari sini
Jadi di sini disebutkan antara ruknu yamani dan ruknu aswadi, jijrigna teh dan berjalan biasa. Tapi kita lihat hadis yang selanjutnya sambil membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau prakteknya pas mengucapkan itu dari ruknu yamani ke ruknu aswadi teh. Tapi dikarenakan di sana panjang, udah macet deh. Sebab di sini ada yang berhenti sejenak. Karena berhenti sejenak untuk mengucapkan bismillahi wallahu akbar, maka di sini macet. Ada yang bertanya, doa istamat cenah kumaha deui teh. Ada yang berdoa lagi gitu. Memang tidak ada dalilnya. Tapi berdoa 2 kali boleh. Malahan berdoa selain itu juga boleh. Tetapi tidak ada kaitannya dengan ibadah haji dari ngadoa mah kapan saja. Atau mungkin juga kita menyebut atau membaca doanya sambil dihayati ya, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Jadi nu kasawang hasanah mah eta teh geuningan. Mun ditanya teh hasanah mana nu terangkeun ku sadahman teh gitu. Malaikat apaleun. Malaikat mah tara hilapan siga urang. Kita lihat hadis nomor 766. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tawafa bil baiti tawafa al-awwala hubba salasan wa masya arba'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya adalah apabila tawaf di Baitullah, tawaf kudum, tawaf awal itu, tawaf kudum. Ia jalan cepat dengan langkah pendek 3 kali dan jalan biasa 4 kali, sama ya ini. Tapi ini menjelaskan tentang Ibnu Umar. Jadi sebagaimana kita ketahui, Ibnu Umar itu adalah orang yang taati mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah, khususnya kalau di sana di atas perintah Rasulullah SAW. Di sini jelas saling menguatkan bahwa istilah ramal, ya, ramal itu 3 putaran. Salasata aswatin, di atas itu 3 keliling. Jadi 3 putaran. Jadi bukan dari ruknu yamani ke ruknu aswadi saja. Ini berlaku untuk tawaf kudum. Tawaf itu ada berapa macam? 4-nya. Dalam haji itu ada tawaf kudum. Ketika kita datang ke Masjidil Haram, itu tawaf kudum. Untuk umroh, tawaf pertama ketika kita datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian datang ke Masjidil Haram, itu yang disebut dengan tawaf kudum. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu dilakukan tanggal 10 untuk haji. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12. Bagaimana sempatnya datang ke Masjidil Haram. Misalnya untuk perempuan yang haid, karena tanggal 10 itu haid, maka harus menunggu waktu bersih untuk tawaf ifadah. Itu tidak ada
ramal tajifik tadi tidak ada. Karena itu hadis Ibnu Umar ini menguatkan dan saling menjelaskan dengan hadis Ibnu Abbas. Jijrik itu atau ramal, ya, istilah ramal itu untuk tawaf kudum saja. Kemudian ada tawaf sunat. Tawaf sunat itu adalah tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram. Jadi ketika kita datang, ya, kemudian kita tawaf, itu tawaf sunat. Jumlahnya sama 7 dan tidak ada ramal, ya, tidak ada ramal. Setelah itu kemudian sholat tahiyatul masjid. Ada yang menyatakan bahwa kalau sudah sholat tahiyatul masjid tidak ada. Itu tawaf sunat. Kalau mau meninggalkan masjid ada kesempatan tawaf sunat. Kemudian yang keempat tawaf wada. Tawaf wada itu ketika haji. Jadi tawaf wada itu ketika haji mau meninggalkan Masjidil Haram. Wada itu perpisahan. Kalau di kita ada istilah muwada'ah. Ya, muwada'ah teh berpisah gitu. Perpisahan teh muwada'ah teh. Perpisahan. Sebab dikhawatirkan tidak kembali lagi teh. Abdi macan hayang maut di ditu mu didoakeun ku abdi pada teh. Ngadoakeun teh duka ikhlas duka henteu teh. Ini sudah atoh betul maut teh. Nah, untuk tawaf wada ini setelah tawaf tidak boleh datang lagi ke Masjidil Haram. Dalam arti masuk ke Masjidil Haram. Kalau datang lagi, tawaf lagi, itu yang disebut tawaf wada. Bila kita sibuk misalnya untuk melaksanakan tawaf dan sibuk untuk pergi ke Madinah biasanya atau pulang, maka kita hitung mau tawaf ibadahnya kapan. Jadi tidak begini, begitu tawaf selesai tawaf ibadah kita berangkat ke Madinah. Tidak begitu. Mungkin juga berangkatnya malam. Kita kesempatan untuk tawaf wadanya siang hari. Atau besoknya pagi-pagi mau berangkat keluar kota Mekah, ya, besoknya, maka malamnya untuk tawaf wada. Jadi ada 3 tawaf kudum. Pertama kali kita datang untuk melaksanakan umroh, itu kaitannya dengan rukun umroh utama. Jadi harus tawaf. Dan ada ramal 3 kali, 3 keliling bagi laki-laki, bagi perempuan tidak. Kemudian tawaf ifadah atau tawaf sunat, ya. Kemudian tawaf ifadah, tawaf wada itu sama, hanya tidak ada ramal. Sama 7 kali, sama ketika bacaannya sama. Ketika di Hajar Aswad mengucapkan bismillahi wallahu akbar, dan dari 2 rukun itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun doa-doa yang lain sudah saya sebutkan di hadis nomor 760. Kan tidak ada pekerjaannya nu diucapkan dan naon gitu. Boleh berdoa. Ngobrol juga boleh. Apalagi berdoa. Tapi doa-doa itu tidak ada kaitan dengan ibadah tawaf. Da eta mah di mana-mana juga kita berdoa.
Misalnya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ya, 100 kali, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Juga boleh doa-doa untuk keluarga. Tapi sekali lagi tidak ada kaitannya. Tidak berdoa itu juga tidak apa-apa. Tapi pirakunya orang tengah doa. Kita lanjutkan ke hadis nomor 766. 766 tadi kan ada 766 ya. Nah ini ada 2 766 itu, karena itu ada pakai A. Wa fi riwayatin, masih nyambung itu teh. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil haji awil umrati awwala ma yaqdumu fa innahu yas'a salasata atwafin bil baiti wa yamshi arba'atan, muttafaqun alaih. Jadi hadis 766 dua nana muttafaqun alaih. Masih dari Ibnu Umar. Kalau tadi Ibnu Umar melakukan ramal, nah maka ditambahkan dengan riwayat ini. Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil haji awil umrati, apabila beliau tawaf di dalam haji atau umroh. Nah, maksudnya tawaf ini tawaf umroh. Tapi nah maka disebut haji, sebab haji juga ada umrohnya. Jadi bisa dikatakan umroh untuk ibadah haji dan umroh saja. Nah, kita kan selain pada bulan haji itu umroh saja. Tapi kalau pada saat ibadah haji, setelah umroh, biasanya haji tamatu dari kita itu, kemudian tahallul bebas, kemudian pada tanggal 8 mulai ibadah haji. Jadi kalau disebut haji itu dengan umrohnya. Karena itu ada orang yang mengatakan, Bapak antos umroh, terus pan Bapak mah haji, pan haji gaya umroh nak, haji sebut gitu. Sebab adi mah haji mah atos ngan umroh teu acan cenah gitu. Boleh eta oke ya. Boleh. Seperti witir dengan tahajud. Witir teh witir. Untuk abdi mah tahajud, tahajud teh ya witiran. Tahajud teh abdi mah tahajud teh witir cenah. Boleh bicara begitu. Yang maksud adalah tahajud ada witirnya. Nah, ini haji ada umrohnya. Dah haji Rasul cuma 1 kali, umrohnya 4 kali. Rasul itu umrohnya umroh saja 4 kali. Nah di sini apabila tawaf umroh yang berkaitan dengan haji dan umroh saja, awala ma yaqdumu, pertama kali datang. Nah, yaqdumu itu datang. Fa innahu yas'a, ya jalan cepat, salah sata atwafin, 3 kali 3 putaran. Atwafin itu tawaf, tawaf teh berkeliling. Sebab begini, sa'i disebut tawaf, tawaf disebut sa'i. Dalam Quran sebutkan, Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Nah, orang tinggalinya. Nah, 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kita mah doa ketika apa?
naik ke Bukit Sofa ya. Nah, naik ke Bukit Sofa, baca inna sofa wal marwata min syairah. Faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Mangga cebiah hartosna. Sesungguhnya Sofa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, di sini sebutkan ayat tawafa, kan tawaf teteh. Tapi diartikan sa'i. Sebab tawaf di sini sebutkan tawaf antara Sofa dan Marwah teh diartikan sa'i di sana. Jadi dah sama berkeliling. Kalau ke Ka'bah mah buleud kitu tah kelilingan teh opatnya besar. Kalau di sa'i itu kan sebelah kanan mengeliling sama. Di sini hanya untuk menjelaskan bahwa tawaf itu sa'i, sa'i itu tawaf. Sini bukan ayat tawafa bihima, diartikan sa'i di antara keduanya. Tawaf. Di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yas'a, yas'a itu artinya sa'i. Tapi yang dimaksud di sini adalah sa'i ini adalah tawaf. Kan ada orang yang ke Mekah teh, ke mana? Bari jarah, cenah. Jarah teh naon? Jarah pergi ke ziarah. Henteu nyebutna ziarah. Ziarah ya. Nuju hari Bapak ka mana? Nuju jarah. Oh, nuju ibadah haji gitu. Nuju ibadah haji, oh jarah, cenah gitu. Aya dongeng. Boleh, boleh. Itu bahasa urang, teman. Nah, tapi dari itu ziarah gitu. Jadi ziarah itu artinya berkunjung. Pada ziarah ka Ustaz Rahmat berkunjung sanes ka kuburan. Kade. Ziarah itunya, ziarah itu berkunjung. Bahkan kementeriannya ada menteri ziarah itu di Arab itu, menteri ziarah. Pariwisata, berkunjungnya pariwisata teh. Ari abdi mah bari wisata. Jadi kemarin saya ke Bogor, saya cenah nyenak keluarga muhun saya teh. Bari wisata. Sebab kalau saya pakai kendaraan mobil biasanya jamaah teh ruas. Nggak usah karena angkot, kamu dia oke. Karena angkot teh cara usah ka dieu kana bus atuh. Teu naon atuh teh barina oge. Kunaon cik make ruas tah. Kita lanjutkan. Fa innahu yas'a salasata atwafin. Pertama-tama datang ia jalan cepat 3 kali bil baiti di Baitullah. Nah ini juga saling menjelaskan. Wayamsi arba'an dan jalan biasa 4 kali. Muttafaqun alaih. Jadi bukan hanya dari Ruknu Yamani ke Ruknu Aswadi, tapi ketiga-tiganya. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar ada yang melihat seperti itu, maka Ibnu Umar menyatakan saya melihat Rasul begitu. Yas'a itu cepat ya, yas'a itu berjalan. Gitu. Ada kata-kata itu dalam Quran. Jadi ada orang yang berjalan dari padang mahsyar ke surga itu yas'a. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cepat yas'a itu. Tapi itu hanya istilah.
Hadis nomor 767. Wa anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu mina baiti ghaira ruknaini yamaniyaini rawahu Muslim. Kata Ibnu Umar, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamah dari Baitullah, jadi menjamah nyabak Ka'bah, melainkan dua ruknu yamain. Dua ruknu yamain itu adalah ruknu yamani, satu sudut sebelum Hajar Aswad dan Hajar Aswad. Eta teh di Arab mah sok disebutkeun dua yang berbeda tapi disatukan. Seperti walidun. Walidun itu artinya ayah. Walidatun ibu. Tapi kalau kedua-duanya sebut walidaini atau walidani. Nah, walidayya padahal itu adalah ayah. Dua ayah. Tapi diartikan oleh kita juga orang tua. Tapi kalau menjelaskan tentang ibu bapak, jangan menyebut orang tua. Harus hormat ke orang tua, betul. Harus hormat siapa saja gitu. Ini siapa? Orang tua saya, berarti ibu bapak, ya. Gitu. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Nah begitu seharusnya. Oke, berbuat baiklah kepada orang tua. Kan banyak orang tua mah. Itu hanya untuk menjelaskan, tetapi orang-orang tahu kita mau kolotna cenah tuh nya kolotna teh saha teh bapakna indungna gitu. Di sini juga disebut dua ruknu Yaman, jadi disatukan ruknu Aswadi dengan ruknu Yamani, disebutkan dua ruknu Yaman. Itu istilah disiga tadi lah. Kedua orang tua berarti ibu dan bapak, walaupun ibu bapaknya masih muda, disebutnya dua orang tua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tawaf dan dekat dengan Ka'bah, beliau menyentuh ruknu Yamani. Disentuh ini ruknu Yamani kalau sempat menyentuh, tapi tidak menyentuh juga tidak apa-apa. Jadi ketika masuk ke ruknu Yamani disentuh dengan tangan kanan, tidak baca apa-apa. Kemudian menyentuh lagi Hajar Aswad. Nah, itu baca bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar sambil beliau mengecup tangannya. Jadi menyentuh ruknu Yamani tidak menjadi syarat apalagi rukun untuk sahnya tawaf, tapi kalau sempat disentuh. Kata Ibnu Umar, saya tidak melihat Rasulullah SAW menjamah melainkan kedua ruknu Yamani. Urang mah dipapai, dicium tidak keneh. Hebatna teh ke diciumna di warijeng di video ku kenca ada gitu. Nah, boleh saja gitu. Jadi yang nyabaknya ibu-ibu teh biasa nama. Ada ibu-ibu mah di undangan, kalau bapak-bapak makan biasa aja. Kalau ibu-ibu meninggali, iya nanti kainnya bagus dari cabaknya lah gitu. Puntennya di kitu lah. Eta penasaran bapak-bapak maunya terus kita teh ngobrol meserna di mana sabaraha bulan seragam teman. Tapi kalau tidak begitu bukan ibu-ibu harus begitu ya. Jadi kalau menyentuh Ka'bah boleh saja. Tapi kalau menyentuh Rasulullah, yang disentuh Rasul itu dua rukun, sudut Yamani dan Aswadi.
Kalau kita mau seperti Rasulullah, ya begitu saja. Tapi sok penasaran katanya, hai caket gitu kan penasaran deh gitu. Geningan cenah keusrak cenah. Hajar Aswad deh, tidak apa-apa. Tapi pembimbing mah harus memberitahu. Sebab saya pernah itu menyentuh mimbar Rasul. Cenah eta teh mimbar Rasul di Madinah. Duka henteu teh dicabak we kitu. Jamaah dipengker nyabak sadayana. Terus berbeja ka batur teh. Nyabak teu. Henteu cenah gitu. Nah teu ngabejaan, nah make nyabak ningali Ustaz Ahmad nyabak. Tah eta bahayana teh. Sebab di sini juga Ibnu Umar melihat Rasul. Ya, melihat Rasul menjama berarti menjama. Eta hati-hatinya itu apa? Pembimbing begitu. Jadi we ngamuk, oh Ustaz abdi can nyabak cenah kitu. Yang dicabak hanya 2. Ya, Ruklul Yamani itu juga bila sempat. Tidak sempat tidak apa-apa. Yang kedua ini menyentuh Hajar Aswad. Kalau Ibnu Umar dikarenakan hanya 2 yang disentuh, saya tidak menyentuh yang lain. Hanya 2 itu. Nah, itu hebatnya Ibnu Umar. Di urang mah nepi ka di eta tihang masjid atuh Masjid Nabawi. Pan di luhurna teh konengnya tina emas 18 karat gitu. Kulantaran tina emas dicium atuh eta teh. Pada aya emasan di luhurna. Monasnya, tapi cara dicium. Saya punya kenalan sudah meninggal sekarang. Itu ketika masuk Masjidil Haram, dia bercerita setelah pulang ke orang logam. Dia bicara begini, saya melihat Masjidil Haram itu seperti pameran. Pan orang mah biasa wae. Nah, Ustaz Sadikin bertanya pameran batu. Dan memang dia ahli batu. Batu yang terbaik di seluruh negara ada di Masjidil Haram. Itu lantai yang kita injak itu kan tidak panas ya. Dari mana itu? Italia, Yunani. Dan hanya ada satu bukit. Itu marmer dari Yunani. Kalau dulu katanya tiang Masjidil Haram itu kan dengan itu Ka'bah teh 3 tiang ya. Jatinya itu dari Indonesia. Kemudian juga ada marmer Lampung. Tah batur mah ningali kitu, jadi nyabakan eta teh lain ibadah. Sabakan gitu. Ditebak, oh ieu mah ti Lampung. Tah ya gitulah. Kan perhatian orang tuh berbedanya. Siga nu tadi we kitu. Bami aya nu hajat, bapak-bapak mah ditaros ku ibu-ibu, kumaha hajat teh? Wah, satena mantap gitu. Bapak-bapak saogena naros ka istrina, kumaha tadi teh? Eta nu gigireun mamah teh itu cenah anu teh acukna sae, dieuna teh nu kana kelek teh gitu. Gitu. Isyarat eta teh. Itu. Hadis nomor 768 sudah kita baca, tapi kita baca lagi. An Umar radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajara wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbatuka. Muttafaqun alaih. Dari Umar radhiyallahu anhu, ini tadi anaknya ini Umarnya, bahwasannya ia kecup Hajar Aswad dan berkata, aku tahu bahwa engkau ini batu, engkau tidak bisa memberi manfaat dan madarat atau madarat dan manfaat. Kalau sekiranya saya tidak melihat Rasulullah SAW mengecupmu, aku tidak akan mengecupmu. Pada hadis yang lain, sebelum mengecup itu
Jadi sebelum mengecup, Umar bin Khattab bicara, tarik bicaranya sampai kita tahu. Jangan bakatku tarik katanya. Sebab banyak orang-orang yang perlu dibersihkan dulu tauhidnya dari kesyirikan untuk ibadah haji itu. Sehingga tadi nukulnya cabak teh 2 dicabak di papai gitu. Malahan ada yang masuk ke Hijir Ismail ya. Hijir itu artinya kamar. Tah kamar Nabi Ismail itu didinya. Dan beja-bejanya Nabi Ismail dan Siti Hajar teh dikuburnya di sana. Sebab belum dibeja-beja ada linya teteh. Dan banyak orang yang mau ke sana, ke itu. Padahal kalau tawaf lewat sana itu jadi tidak sah, tidak disebut satu putaran. Nah, Umar bin Khattab bertanggung jawab kepada umat, jangan sampai orang Islam itu mensucikan dalam arti menganggap bahwa Ka'bah itu adalah benda suci yang harus disembah. Padahal kita menyembah Allah. Dah Ka'bah nu ayeuna bukan Ka'bah zaman Nabi Muhammad. Bukan. Itu Ka'bah itu kan pernah runtuh. Ya. Banjir tahun 1963 itu runtuh, diganti lagi, batunya diganti lagi. Yang tidak diganti mah Hajar Aswad. Jadi kalau zaman Rasul diruntuhkan itu mungkin batunya kurang bagus diganti itu. Sejak zaman Nabi Ibrahim direhab, diganti. Kemudian Umar bin Khattab, nah karena mungkin melihat orang tadi teh anu hideungnya mun asup ka eta teh dikit tuh digalento eta teh Hajar Aswad ini asa kasaha mulanya teh orang Afrika. Makanya Umar bin Khattab bicara, aku tahu engkau ini batu, dikecup tidak dikecup tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah mengecupmu, saya tidak akan mengecupmu. Kemudian kecup begitu. Sebab melihat Rasulullah mengecup. Ternyata ibadah segitu tah gitu. Sebab banyak orang lain menyatakan itu orang Islam itu menyembah Ka'bah. Bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap Ka'bah. Tidak setiap menghadap itu menyembah. Misalnya kalau kita berkumpul untuk makan menghadapi sangu, nah, itu kan menghadap. Mengapa orang lain bicara begitu? Sebab orang lain iri, tidak punya titik yang sama untuk beribadah. Sok tinggal di gereja, kamana we yang hareupeuna teh? Ka jalan, Pak. Gitu. Karena ibadah oge, ya imamna balik kali itu balik kali pada orang henteu. Itu kelebihan Islam yang dicemburui oleh orang luar Islam. Tapi kita tidak boleh bicara seperti itu. Ya, sehingga Umar bin Khattab mapan khalifah. Memeh nyium teh nya, memeh ngecup teh gitu. Saya tahu engko ini batu ge apaleun. Tapi di sini kita memberi bimbingan bahwa Ka'bah, Hajar Aswad itu hanya benda saja, hanya dijadikan titik untuk menghadap. Jangan sampai datang ke sana si sajadah teh dikitu digelang, Pak. Aya ningali? Ieu mah sanes sajadah kain ihram. Jadi ngahaja meh teh gelang we ihram gitu. Dan dijadikan luruh, mungkin dijadikan kain kafan, ada. Utak sajadah teh diseuseut. Malahan kiswah Ka'bahnya juga kunaon cara disingsatkeun sok saroeh khususnya ku orang Indonesia jeung orang Malaysia mawa gunting. Ada tuh dulu anu ngajua eta kain kiswah dikitukeun toya. Waraha cenah kitu.
Ya, kayaknya teh menang gunting dulunya gitu. Dijual pan eta teh buatnya jadikeun jimat gitu. Ngan aya ustaz didinya, ustaz cenah sabaraha cenah gitu. Menang ti mana ieu? Ieu ngagunting we cenah bahasa bejakeun sia. Henteu lain cenah lain mah lain. Lain mah kain biasa cenah gitu. Bejakeun cenah baik sehat. Ya, itu saja, nanti kita lanjutkan. Jadi cara tawaf ya, cara tawaf atau kaifiyah tawaf di Masjidil Haram.